Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya Neden Fsapitri dari Universitas Nusa Putra, tepatnya di kelas manajemen 21E. Dan di sini saya akan kembali menjelaskan tentang mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu pembahasan sekarang tentang perhitungan biaya berdasarkan aktivitas sebagai alat bantu pembuatan keputusan. Nah, buat teman-teman yang penasaran tentang pembahasan ini, jangan lupa tonton sampai habis ya. Menurut Charles de Horgen pada 2008, penetapan biaya berdasarkan aktivitas adalah perhitungan biaya untuk setiap aktivitas yang kemudian diterapkan pada objek biaya seperti barang dan jasa. Dengan aktivitas yang diperlukan untuk membuat barang dan jasa ini diubah sesuai dengan itu. Nah, pada penetapan biaya berdasarkan aktivitas ini mempunyai sistem, yaitu diantaranya perusahaan dengan modal yang cukup, yaitu perusahaan yang memakai banyak mesin dalam proses produksinya. Yang kedua itu perusahaan yang menawarkan berbagai macam produk. Yang ketiga, perusahaan yang menggunakan fasilitas yang sama dan perusahaan yang menggunakan proses produksi yang berbeda-beda pada produknya. Nah, pada penerapan yang tadi ini, penerapan sistem activity based costing, yaitu menurut Walker pada 2007, yaitu aktivitas based costing sistem ini membebankan biaya sumber daya ke item biaya seperti produk, layanan, atau pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya ini. Nah, prosedur pertama yaitu yang dilakukan harus mengidentifikasi aktivitas, dibebankan biaya ke aktivitas terkait itu dikelompokkan untuk membuat kelompok serupa berupa korelasi secara logis dan memiliki rasio konsumsi yang setara untuk setiap produknya. Nah, selanjutnya setelah itu biaya aktivitas gabungan golongan biaya yang sama dan tarif overhead gabungan. Manfaat dari dan serta syarat-syarat sistem penerapan sistem aktivitas based costing ini memiliki keuntungan bagi perusahaan seperti biaya dan harga pokok produk yang lebih tepat, menentukan pengambilan keputusan bagi pihak manajemen, tingkat perbaikan keberlanjutan dengan menghapus atau meningkatkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Selanjutnya, dan sangat mudah untuk menentukan biaya yang relevan perencanaan strategis aktivitas di tingkat batch dilakukan setiap kali batch ditangani atau diproses, terlepas dari jumlah unit dalam batch. Nah, menurut Garrison, berdasarkan dalam tahapan tersebut, terdapat beberapa langkah-langkah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasikan, definisikan. Nah, di antaranya itu yaitu dengan melakukan aktivitas-aktivitas tingkat unit, aktivitas tingkat batch, dan aktivitas tingkat produk. Yang kedua yaitu membebankan biaya ke biaya aktivitas. Yang ketiga yaitu menghitung tarif aktivitas dengan menggunakan tingkat aktivitas dan ukuran aktivitas, serta menyiapkan laporan untuk manajemen. Selanjutnya ada perbandingan biaya produk ABC dengan biaya tradisional. Nah, biaya produk activity based costing ini menurut Charles menetapkan biaya berdasarkan aktivitas adalah perhitungan biaya untuk setiap aktivitas yang kemudian akan diterapkan pada objek biaya. Nah, contohnya yaitu seperti barang dan jasa. Sedangkan biaya produk tradisional menurut Manulan dan Yuni yaitu biaya produk tradisional terkait dengan unit konsumsi overhead dan volume proses, reduksi, alokasi, biaya overhead yang harus dikerjakan berdasarkan jam tenaga kerja, mesin, dan biaya bahan baku. Nah, biaya tradisional ini produk yang harus diperhitungkan oleh setiap perusahaan yang memiliki aktivitas berbasis unit atau dan non-unit juga. Nah, dengan rasio konsumsi yang sama. Di sini ada kelebihan biaya produk aktivitas based costing dan dengan kekurangannya. Menurut
para ahli biaya produk aktivitas bisnis costing ini memiliki berbagai kelebihan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada biaya produknya terlihat tampak nyata. Nah, selanjutnya biaya produknya dapat ditelusuri kembali ke biaya overhead. Selanjutnya mendorong penghematan biaya dan mengetahui aktivitas yang tidak diberikan penambahan nilai pada produk. Selanjutnya memberikan ukuran yang valid dan cukup fleksibel. Nah, kekurangan biaya aktivitas basic costing ini diantaranya yaitu data yang diinginkan cukup susah dan terlalu banyak metode-metode yang digunakan. Selanjutnya yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan penerapan aktivitas ini. Nah, manajer juga harus menerapkan perubahan dasar dan dalam pengambilan keputusannya harus menggunakan pengeluaran sebagai biaya variabel. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan biaya tradisional, yaitu terdiri dari beberapa kelebihan, diantaranya yaitu aktivitas basic costing ini mudah dapat diaplikasikannya, memberikan laporan manajemen dengan memperhatikan biaya yang telah digunakan dan digunakan sesuai dengan prinsip akuntansi. Selanjutnya kekurangan biaya produk tradisional yaitu memusatkan terhadap tujuan dari penentuan harga pokok produk yang dijual dan agar memfokuskan di pendistribusian biaya overhead, tidak menggambarkan penyebab dan akibat dari suatu biaya tersebut, kerap kali mendapatkan info terkait biaya yang terdistruksi dan penekanan kinerja jangka pendek. Selanjutnya, target proses perbaikan. Nah, menurut Hansen dan Momen, manajemen berbasis aktivitas atau disingkat dengan ABM adalah pendekatan sistem yang berintegrasi dan memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan keuntungan yang diwujudkan dengan memberikan nilai tersebut. Nah, tujuan dari manajemen berbasis aktivitas ini adalah untuk terus meningkatkan nilai pelanggan dengan mengurangi pemborosan, waktu pemrosesan, dan produk yang cacat. Nah, sedangkan menurut Hilton, pada 1999 terdapat langkah dalam manajemen berbasis aktivitas ini, yaitu diantaranya mengidentifikasi aktivitas tidak bernilai tambah, mengetahui aktivitas penghubung akar pemasalah dan pemicu. Yang ketiga yaitu melakukan evaluasi kinerja dan pelaporan biaya yang tidak memiliki nilai tambah. Selanjutnya, laporan analisis tindakan. Menurut Hansen, yaitu laporan analisis tindakan merupakan tambahan yang sangat penting untuk perangkat ABC ini. Laporan analisis tindakan ini memberikan lebih banyak informasi untuk pengambilan keputusan daripada analisis aktivitas basic costing ini secara konvensional. Nah, laporan analisis tindakan memperjelas di mana biaya harus disesuaikan dalam organisasi sebagai akibat dari suatu tindakan. Perencanaan laba. Nah, menurut Carlos Yusri, perencanaan laba adalah rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat, di mana implikasi keuangannya dinyatakan dalam bentuk proyeksi perhitungan rugi laba, neraca, kas, dan model kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. Nah, perencanaan laba ini dilakukan untuk mencapai entitas dan sebagai acuan dasar bagi entitas untuk melakukan peningkatan maupun mempertahankan laba. Manfaat dari perencanaan laba ini menurut Harap yaitu memecahkan masalah sebagai menjadi terarah, mengarahkan pada pencapaian laba dan menghemat biaya serta penggunaan modal dan daya upaya yang paling menguntungkan.
Selanjutnya, anggaran atau disebut dengan budget. Nah, anggaran atau budget ini adalah suatu rencana terperinci yang dinyatakan dalam bentuk moneter atau uang secara kuantitatif yang digunakan selama jangka waktu tertentu. Anggaran ini digunakan untuk dua tujuan, yaitu sebagai perencanaan, planning, atau pengendalian. Nah, manfaat dari program penganggaran ini bagi perusahaan yaitu sebagai alat komunikasi bagi rencana manajemen, merencanakan masa depan, alat alokasi sumber daya agar seefektif mungkin, dan proses penganggaran tersebut dapat mengungkapkan potensi masalah yang belum terjadi. Sekian video atau pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.